Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Abang Tutor? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Baik, kali ini Abang Tutor akan memberikan tutorial bagi para pemula ya. Sekali lagi bagi para pemula untuk mengetahui lebih jauh tentang Photoshop CS5. Ini saya menggunakan Photoshop CS5. Nah, semoga teman-teman nanti bisa mengikutinya. Saya akan coba sampaikan secara pelan-pelan saja ya. Nanti kalau nggak selesai, kita akan sambung di bagian berikutnya ya. Baik, jangan lupa teman-teman di subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan semakin banyak yang bisa belajar dari sini. Dan jangan lupa kalau teman-teman ingin mengetahui uploadan dari Abang Tutor, silakan saja diklik tanda loncengnya ya. Dan kalau mau dibagikan juga silakan dengan share ke teman-teman yang lain ya. Kita akan mulai teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan dari Photoshop CS5. Kita akan mulai dengan ini ada beberapa tools di atas ini ya, menu ya. Nah, ini ada file. Nah, seperti biasa kita buka filenya, new. Nah, ini tampilan dari CS5 ya. Beda dengan yang 2020 itu beda, juga 2019 beda, CS6 ya. Nah, kita pilih yang international paper. Nah, ya, international paper, pilihan kertasnya banyak ya tuh. Tapi kalau kita pilih yang US paper ini cuma 3, letter, legal, dan tabloid. Makanya kemudian kita gunakan yang international paper. Ini itu boleh dikasih nama, boleh tidak. Tapi kalau mau dikasih nama misalkan desain ABCD ya, misalkan desain ABCD. Kita pilih kertasnya sesuai dengan kebutuhan, apakah kemudian A6 ya, A5, A4 atau 3. A6 ini setengahnya dari A5, A5 itu setengahnya dari A4, A4 setengahnya dari A3. Nah ya, ini kertas yang paling sering digunakan di percetakan untuk kertas ini. A3 bisa buat poster ya dan seterusnya. A4 juga mungkin buat poster lebih kecil, flyer ya, atau brosur, itu menggunakan ukuran A4 biasanya. Atau kadang-kadang juga bisa menggunakan yang legal. Baik, kita pilih saja misalkan yang A5. Nah, ini pakainya milimeter. Ini bisa dirubah dengan kita klik ini sentimeter ya. Jadi pilihannya ada banyak. Mau bukan sentimeter, pixel, inci, point, pikas atau columns. Biasanya yang paling digunakan adalah yang milimeter sentimeter. Nah, ini pixel, resolusi. Semakin tinggi resolusinya nanti maka ukuran gambarnya yang akan dihasilkan jadi besar. Nah, ini ada RGB, ada CMYK. Ya, CMYK ini teman-teman sesuai dengan kebutuhan saya. Ada Gradle. Gradle ini kalau kita pilih, maka nanti gambar yang akan kita hasilkan itu adalah hitam putih, hanya 2 warna saja, nggak color. Kalau sudah kita oke. Nah, ini posisi kertasnya ya, A5 itu setengah dari A4. Bagaimana kalau kemudian ini posisinya kita rotate ya. Ini kan portrait ya, berdiri. Kita mau bikin landscape. Nah, ini bisa di mana? Di image. Nah, image rotasi. Nah, pilih saja yang ini atau ini sama saja. Nah, karena masih kosong, pilih itu sama saja atas yang bawah barusan ya. Kalau sudah, nah ini ada move tool ya. Move tool ini untuk seleksi ya, memindahkan gambar ya, membesarkan dan mengecilkan, bisa pakai ini ya. Jadi ini move tool.
fungsinya banyak nih ya. Ini fungsinya banyak. Move tool ini fungsinya banyak. Nah, contoh misalkan ini teks. Nah, kita buat teks ya. Belajar desain. Kita klik ini. Nah, ini kita bisa besarin teman-teman. Nah, kita bisa besarin. Nah ya, tuh ya, bisa kita besarkan. Maaf, hurufnya ditebal, di warnanya diganti. Misalkan warna merah. Nah, iya. Tadi ganti warna itu pakai ini teman-teman ya. Kita blok ya, tulisannya di blok, lalu kemudian pilih warnanya dari sini. Nah, kan keluar nih pilihan warna. Kalau kita klik yang biru ini, dia akan jadi biru. Nah, ini pilih aja di mana ditempatkan ya. Nah, di biru. Nah, diklik 2 kali dia sudah keluar. Berikut ini belajar desain ya. Belajar desain. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Jadi ini untuk menggerak-gerakkan objek atau sebuah gambar pakai move tool ya. Menggerak-gerakkan objek. Ke kanan gerak. Kalau kita bagaimana ini kan kalau dibesar ditarik. Nah, mau bisa mengikuti kecil, pendek, gepeng ya, tuh bisa tinggi tuh ya, bisa kecil, gepeng. Nah, bagaimana agar dia bisa proporsional ketika dibesarkan? Nah, maka klik bagian ujungnya, pinggirnya. Di sini ada icon maintain aspect ratio. Nah, ini seperti rantai ya, logonya rantai tuh ya. Jadi icon ini kita klik, ini sudah aktif tuh kalau sudah ada kotak. Kalau ini belum aktif, tapi kalau kita klik dia aktif, ada kotaknya. Kalau sudah kita tarik, nah ini kalau kita apapun dia akan tetap proporsional, nggak gepeng. Mau ditarik ke sini enggak, dia tetap menariknya itu satu arah. Nah, jadi kalau mau membesarkan agar tidak berubah, maka diklik ini dikunci. Nah, tapi kalau ini kita buka, kita gerak-gerakin, nah kan tuh bisa berubah-ubah tuh, bisa kebalik-balik ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Move tool untuk memindahkan objek ke tempat yang kita inginkan. Itu fungsi dari move tool ya. Apakah huruf ini ya, ini bisa dibikin, misal ya, kita bikin baru layar sini, tinggal tarik ya. Nah, klik ini nih teman-teman ya. Iya, hitam. Nah, kemanakah tulisan yang biru? Nah, yang tadi itu yang desain itu, kemanakah tulisannya, tulisan belajar desainnya? Kok hilang gitu? Sebenarnya tulisannya tidak hilang, dia ada di belakang warna hitam ini. Bagaimana cara memindahkannya? Kalau di Photoshop itu ada layer. Ada layer, ini layar di sebelah kanan teman-teman ya, layar. Nah, ini 1 2 3 layar. Kalau layar belajar desain ini, nah ada ya, kita pindahkan ke atas, hap. Nah, dia nongol. Kalau kita turunkan, tarik ke bawah, ya, dia hilang. Apa yang memang ada ya? Ada. Cari gimana cara melihatnya? Ini bisa dinonaktifkan. Tuh ya. Jadi ada matanya di sini nih. Ada indicate layer visibility-nya, ini kita nonaktifkan. Kalau diklik ininya diaktifkan, nggak ada.
Jadi biar dia ada di atasnya, maka ditaikan ke atas. Semakin di atas, maka dia semakin berada di depan. Nah, ini teman-teman ya. Bagaimana kalau tulisan ini ya, kita mau bentuk-bentuk atau kita mau rubah-rubah, bisa. Kita di sini ada yang namanya add a layer style. Klik saja, klik. Kita coba drop shadow. Drop shadow itu memberikan shadow ya, bayangan. Nah, ini multiply-nya kita ganti normal. Opacity-nya 75, tekannya ke 100 full. Misal shadow-nya mau dikasih warna apa, bayang-bayangnya. Biasanya kalau biru itu yang warna terang, misalnya kuning atau putih. Nah, kita ambil kuning saja ya. Nah, ini sudah kelihatan tuh teman-teman, ada shadow di sini ya, ada shadow. Distance-nya ini kita turunkan. Kalau digerakin ke sini, maka dia ikut tuh, mengikuti posisi itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita ambil di sini, maka dia di belakang design. Tulisannya salah teman-teman ya. Tulisannya salah, bentar. Belajar desain. Oh iya, ini pakai bahasa Inggris ya. Ini pakai bahasa Inggris. Baik, kita lanjut. Nah, siap. Nah, ini teman-teman, distance ini yang tadi ya. Kalau splitnya ini kita tarik, dia keluar semakin tinggi. Nah, size ini adalah size bayangannya, size shadow. Nah, semakin tinggi semakin besar, maka proporsional saja. Ini ke sini, ininya splitnya kalau turun dia akan jadi blur. Nah ya, nah ya teman-teman lihat bedanya. Nah, pelan. Ya, ini sama tuh, berpengaruh juga. Iya. Nah, ini untuk apa namanya tadi, bayangan shadow. Ada behind and emboss. Nah, apa tuh behind and emboss? Nah, klik aja tuh. Beda ya teman-teman ya. Coba kita ulang. Nah, ketika kita copy teman-teman ya, kalau mengcopy itu, kalau di Photoshop dia bisa menggunakan Ctrl J. Nah, sudah ada teman-teman nih, Ctrl J. Tarik turun ke bawah. Nah, sekarang kita coba yang belajar desain yang copy ini, kita akan pakaikan bevel and emboss. Apakah ada bedanya? Ada tuh, melihat tuh. Nah, ya. Nah, tuh. Nah, ya. Dia lebih timbul. Nah, coba. Untuk membesarkannya, ya, bisa teman-teman kontrol plus ya. Nah, ya teman-teman ya. Beda ya. Beda. Jadi sekarang kita belajar tentang cara menulis huruf dulu teman-teman ya. Di part pertama ini kita belajar tentang menulis huruf. Bisa nggak diganti? Bisa diganti. Kita di blok seperti biasa. Nah, di blok. Nah, ganti sesuai dengan yang diinginkan hurufnya. Set. Nah, sip. Nah, cakep teman-teman ya. Gitu. Jadi sudah kelihatan bagus. Ini untuk membuat huruf. Jadi luar biasa. Iya. Di play. Nah, keren teman-teman ya. Jadi itu tutorial singkat. Nah, ini ada banyak teman-temannya, nanti bisa dieksplor oleh teman-teman. Contoh misalkan kita copy lagi, Ctrl J, turunkan ke bawah, kita hapus ininya, drop shadow-nya, dihilangkan centangnya. Nah, dihilang teman-temannya. Ada satu lagi yang juga penting, ini ada stroke. Kalau kita klik ini, stroke ini garis tepi, bentuk garis tepi. Contoh biasanya kita menggunakan warna putih saja, gantian warna putih. Nah, garis tepi. Kalau ini ditarik ke sini ke kanan, dia akan jadi besar. Nah, semakin ke kanan semakin besar.
ini garis tepi, ini opacity. Nah, tuh ya, tuh. Opacity apa? Opacity garis tepinya. Nah, iya. Nah, ini teman-teman. Ya, itu yang bisa Abang Tutor sampaikan ya di belajar Adobe Photoshop CS5 untuk bagaimana cara menulis dan merubah tulisan di CS5 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita akan bahas satu-satu nih teman-teman ya. Makanya aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman juga nggak ketinggalan. Baik, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga tekan tanda loncengnya. Satu hal yang terbiasa Abang Tutor pesan adalah gunakan keahlian kita untuk kebaikan, untuk sesuatu yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.